Ramai soal janji coach Sintayong bersama skuad Garuda menjelang putaran ketiga. Pelatih asal Malaysia mendadak warning timnas Indonesia dan coach Sintayong. Nasib Elkan Bagot disebut semakin apes di penghujung tahun 2024. Media Cina sebut timnas Indonesia akan segera angkat koper dari putaran ketiga. Laga timnas Vietnam kontra timnas Singapura tuai sorotan. Begini komentar pelatih timnas Singapura untuk laga timnya di laga kedua semifinal Piala ASEAN. Kim Chang-sik malah komentar begini di laga timnya melawan timnas Singapura. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media asal Cina yaitu Sohu kini mengajak timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana media Cina tersebut mengatakan bahwa 3 dari 2 tim lain termasuk Indonesia akan angkat koper dari ajang tersebut. Pasalnya, ia menilai bahwa timnas Cina akan mengikuti jejak timnas Jepang dan Australia yang paling dijagokan untuk finish di 4 besar grup C putaran ketiga. Rasa percaya diri media Cina itu tidak terlepas dari bertambahnya kekuatan timnas Cina dari sejumlah pemain keturunan yang berhasil diproses. Ya, diketahui timnas Cina tampaknya mengikuti jejak timnas Indonesia yang banyak memproses pemain keturunan. Menurut laporan dari Sohu, saat ini sudah ada 4 pemain keturunan Cina yang siap tampil di 4 laga tersisa grup C putaran ketiga. Kabar baik untuk timnas Cina, pemain yang sudah naturalisasi akan segera bermain dan akan membuat 3 tim seperti Indonesia, Bahrain dan Arab Saudi kewalahan. Dengan bergabungnya 4 pemain naturalisasi, jelas menjadi kabar buruk untuk Arab Saudi dan timnas Indonesia, bunyi pernyataan Sohu. Dengan diperkuat 4 pemain naturalisasi, sudah saatnya timnas Indonesia dan Arab Saudi angkat koper, tambah pernyataan media Cina tersebut. Ya, sebagai informasi, saat ini timnas Cina tengah menyelesaikan proses naturalisasi dari 4 pemain keturunan, di mana mereka dipersiapkan untuk menghadapi 4 laga tersisa grup C putaran ketiga. Pelatih timnas Indonesia yaitu coach Sintayong baru-baru ini mengucapkan janji yaitu meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026, di mana janji tersebut diucap setelah kegagalan timnas Indonesia ke semifinal Piala ASEAN Cup 2024. Ya, diketahui tim Merah Putih tersingkir di fase grup Piala ASEAN. Wajar saja jika timnas Indonesia sulit bersaing di ajang ini. Pasalnya coach Sintayong membawa mayoritas pemain U22. Kebijakan itu dilakukan coach Sintayong untuk memberikan jam terbang lebih kepada para pemain muda. Selain itu, ia juga ingin menyiapkan regenerasi dan membentuk tim untuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Setelah tersingkir di ajang tersebut, coach Sintayong pun menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah bersama timnas Indonesia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan tim senior dapat mencapai Piala Dunia 2026. Tolong beri saya dukungan yang banyak, ujar coach Sintayong. Ya, diketahui timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, di mana saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen grup C putaran ketiga. Dalam hal ini timnas Indonesia masih menyisakan 4 laga di putaran ketiga ini. Terdekat tim Merah Putih akan melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Kemudian pasukan coach Sintayong akan menjamu Bahrain pada 5 hari berselang. Bek timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot kini mengalami penurunan nilai pasar di penghujung tahun 2024, padahal sebelumnya nilai pasarnya stabil. Ya, Elkan Bagot merupakan bek yang berkarir di Liga Inggris bersama Ipswich, namun ia kerap dipinjamkan ke klub lain, di mana musim ini ia dipinjamkan ke Blackpool FC, di mana di awal-awal ia berhasil menjadi andalan timnya. Namun sayangnya karena sering mengalami cedera, lalu perkembangan bek jangkung tersebut pun terhambat. Sudah 2 bulan terakhir ia berkutat dengan cederanya, di mana total sejauh ini Elkan Bagot hanya bermain dalam 4 pertandingan bersama Blackpool. Dalam hal ini, pemain 22 tahun tersebut juga terkena imbasnya dengan penurunan nilai pasar. Dilansir dari Transfermarkt, nilai pasar Elkan Bagot yang sebelumnya stabil di harga 4,35 miliar, namun kini harus turun menjadi 3,48 miliar. Bahkan harga pasar tersebut lebih rendah dari rekannya di timnas Indonesia seperti Justin Hubner dan Rizky Ridho. Sementara itu, karir Elkan Bagot di timnas Indonesia juga masih abu-abu, sebab ia sudah lama tidak dipanggil oleh coach Sintayong sejak Piala Asia 2023. Sebenarnya pemain 22 tahun itu mendapat panggilan ketika playoff Olim pada Paris 2024, namun ia justru tidak bergabung. Hal tersebutlah yang dianggap membuat coach Sintayong tidak lagi memanggil Elkan Bagot ke skuad Garuda.
Timnas Vietnam dan Singapura diketahui sudah kembali berhadapan dalam laga leg kedua semifinal Piala Asian Cup 2024, di mana laga tersebut berjalan ngotot dari kedua kubu untuk bisa meraih hasil maksimal. Namun menariknya, pelatih Timnas Vietnam yaitu Kim Sang Sik memberikan komentar menarik untuk laga tersebut, di mana ia sebelum pertandingan dimulai memberikan pengakuan berbeda meskipun timnya sudah unggul 2 gol di leg pertama. Ya, sebelumnya Timnas Vietnam menang 2-0 di saat bertandang ke Singapura dalam laga leg pertama. Namun meski begitu, Kim Sang Sik tidak menganggap keunggulan 2 gol menjadi keuntungan luar biasa, di mana ia saat itu akan tetap mewaspadai Singapura yang bertekad comeback. 2-0 bukanlah skor yang aman, namun saya yakin pemain Vietnam tidak hanya akan bertahan, tetapi juga akan berjuang sekuat tenaga, tidak akan mundur, dan berjuang dengan semangat tim untuk meraih hasil terbaik, tegas Kim Sang Sik. Ya, diketahui saat itu imbang saja sudah cukup bagi Timnas Vietnam untuk lolos ke babak final. Namun Kim Sang Sik tetap mengincar kemenangan di laga itu. Timnas Vietnam menang 2-0 dan hampir melangkah ke final, namun skor itu masih belum aman sama sekali. Kami harus berkonsentrasi untuk berjuang meraih kemenangan, tandasnya lagi. Timnas Vietnam dan Singapura diketahui sudah bertanding dalam laga leg kedua semifinal Piala Asian Cup 2024, di mana laga tersebut berjalan sengit sejak awal laga dimulai. Namun menariknya, pelatih Timnas Singapura memberikan komentar menarik untuk laga tersebut. Ya, sebelumnya Timnas Singapura takluk 0-2 dari Timnas Vietnam dalam laga leg pertama. Namun Ogura sebagai pelatih Timnas Singapura tampaknya masih belum ingin menyerah saat itu, di mana pelatih asal Jepang itu akan serius mempersiapkan pasukannya demi mengubah keadaan, di mana kondisi skuadnya yang diisi oleh banyak pemain berusia 30 tahun ke atas tidak membuatnya minder. Saya tidak terlalu peduli dengan usia, semua pemain memiliki energi yang sama, kata Ogura dikutip dari The Tao 247. Kami tidak datang ke Vietnam untuk liburan meskipun ini adalah negara dengan banyak pemandangan yang indah. Pemain yang lebih tua memiliki banyak pengalaman dan dapat memimpin pemain yang lebih muda, tambahnya lagi. Ya, namun Ogura saat itu tidak bisa memberikan jawaban pasti soal seberapa besar peluang Singapura bisa memberikan kejutan, di mana ia hanya akan memastikan skuadnya berjuang keras. Saya tidak bisa mengatakan dengan jelas berapa persen peluang Singapura untuk mengejutkan Vietnam. Saya malah ingin bertanya balik seberapa yakin tim Vietnam akan menang, katanya bertanya balik kepada wartawan. Pelatih sepak bola asal Malaysia itu Raja Isa menyatakan bahwa pemecatan Coach Sintayong dapat membawa dampak negatif bagi timnas Indonesia. Ya, belakangan ini secara mengejutkan muncul desakan untuk memberhentikan Coach Sintayong dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia, di mana pelatih yang berasal dari Korea Selatan itu diminta untuk mundur setelah kegagalan skuad Garuda di Piala Asian Cup 2024, di mana Coach Sintayong dianggap tidak berhasil membawa Muhammad Ferrari dan rekan-rekannya ke babak semifinal. Hal itu terjadi setelah para pemain muda di bawah usia U22 hanya mampu finish di posisi ketiga dalam klasemen akhir penyisihan grup B. Seharusnya netizen sebelum menuntut PSSI agar memecat Sintayong bisa melihat secara utuh dan bijak semua pertandingan timnas Indonesia U22 di Piala AFF. Apa penyebab utama kegagalan itu, ucap Raja Isa. Ya, seorang pengamat sepak bola dari Malaysia itu pun menilai bahwa kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya waktu persiapan dan minimnya pengalaman pemain di level internasional. Hal ini berdampak pada performa timnas Indonesia di kancah dunia. Anak-anak muda ini pemain terbaik hasil binaan klub Liga 1 Indonesia. Meski begitu, Sintayong tidak bisa langsung menjadikan mereka sebuah tim hebat hanya dengan persiapan minim. Apalagi sebagian besar awak timnas Indonesia itu belum punya pengalaman main di level senior internasional, ujar Raja Isa. Pemain muda cenderung belum pintar kontrol emosi, itu tentu berpengaruh besar di permainan. Dengan pengalaman minim dan kontrol emosi lemah, itu yang dimanfaatkan pemain lawan untuk mengalahkan Indonesia. Contoh nyata bagi Muhammad Ferrari termakan provokasi pemain Filipina yang berakibat kartu merah, jelasnya lagi. Ya, Raja Isa menyatakan bahwa jika Coach Sintayong diberhentikan, maka timnas Indonesia akan mengalami kerugian besar dan menghadapi konsekuensi serius. Hal ini disebabkan oleh fokusnya timnas Indonesia yang saat ini memiliki peluang untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan final ada di tangan Ketum PSSI Erick Thohir. Apakah dia mengikuti keinginan netizen atau mempertahankan Sintayong untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Apapun keputusan Erick Thohir nanti punya risiko masing-masing, ujarnya menegaskan. Jika Sintayong dipertahankan bukan jaminan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Begitu pula pelatih baru yang akan menggantikan Sintayong, karena Indonesia masih punya 4 pertandingan berat di babak ini. Pengalaman selama ini pergantian pelatih di tengah jalan sering malah berakibat buruk, paparnya menambahkan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.